Salam badai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya kedatangan tamu yang istimewa. Hari ini saya kedatangan tamu Bapak Ibda Dr. Horas Markus Alfred Sipahutar, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Certified Legal Drafting. Buat badai yang sering atau melanglang buana di Polda Metro Jaya, mungkin tidak akan asing lagi sama Abang Da yang satu ini, ya. Nah, jadi Abang Da Markus ini saat ini sebagai di Bidkum, ya Bang, bidang hukum, yang sebelumnya 25 tahun sebagai penyidik. Nah, izin Abang, terima kasih sudah hadir di podcast Emil Rangga and Partners hari ini. Jadi kami ingin mendapatkan pencerahan dari Abang berkaitan dengan apa sih itu penyelidikan dan penyidikan, Abang. Mangga, Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam NKRI. Salam NKRI. Baik, kita sedikit bicara tentang apa itu penyelidikan dan apa itu penyidikan. Dapat kami uraikan berdasarkan hukum formil kita mengatakan bahwa penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik. Ingat, penyelidik ya, yang diatur oleh undang-undang untuk menemukan adanya suatu peristiwa pidana. Titik. Dilanjutkan dengan apa yang dimaksud dengan penyidikan. Serangkaian tindakan penyidik yang diatur menurut undang-undang untuk menemukan tersangka dan barang bukti, membuat suatu peristiwa pidana itu menjadi terang. Demikian. Oke, berarti Bang Emerald, serangkaian kegiatannya itu berupa apa, Bang? Seperti biasanya, Bang? Baik, kalau kita lihat di penyelidikan, serangkaian yang diatur menurut undang-undang itu, misalnya begini, bertemu dengan seseorang, menemui, membaca, mencatat, melakukan pemotretan, interview terhadap benda, orang, dan tempat. Itulah yang dinamakan penyelidikan. Sedangkan kalau kita sudah masuk ke ranah penyidikan, itu sudah ada di mulai dari berita acara pemeriksaan, dilanjutkan dengan penyitaan, penggeledahan, sampai tahap terakhir yang merupakan tanggung jawab penyidik adalah penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Demikian, Pak. Ya. Baik. Lantas tadi Abang bilang penyidik ya, berarti kan ada tugas dan utama penyelidik dan penyidik itu apa? Tadi kan bicara tentang definisi, Bang, lidik dan sidik. Baik, kalau dikatakan penyelidik itu adalah polisi berpangkat barada sampai bintang 4. Bintang 4 itu Kapolri. Penyelidik melekat pada dirinya. Tetapi kalau kita bicara tentang penyidik, itu harus diberikan surat perintah sesuai dengan ketentuan bahwa harus berpangkat minimal inspektur 2. Dan saat ini masih digodok tentang PP 50 bahwa setiap penyidik harus mempunyai minimal gelar sarjana hukum walaupun masih berpangkat bintara. Demikian, Bang. Baik. Nah, yang unik tadi berarti seorang Kapolri pun melekat pada diri dia bahwa dia sebagai penyelidik. Demikian. Untuk menjadi penyidik, apakah harus ada surat keputusan dulu atau seperti apa, Bang? Baik. Setelah kita dididik menjadi seorang polisi umum, untuk menjadi seorang penyidik harus ada pendidikan kejuruan dasar penyidik, pendidikan lanjutan untuk penyidik, dan masing-masing ini harus tersertifikasi. Antara lain tugas daripada penyidik ini termasuklah dia melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan seperti yang saya uraikan di atas tadi. Demikian, Bang. Rangkaian tindakan penyidikan. Lalu apakah ada tahapan, Bang? Tahapan proses tadi Abang bilang kan ada penggeledahan, penyitaan. Apakah itu dapat dilakukan bersama-sama atau harus ada tahapannya untuk sampai ke sana gitu, Bang? Baik. Kalau kita lihat dalam Perkap 14 2012 yang sudah berubah menjadi Perkap 6
2019 tentang standar operasional prosedur penyidikan. Ya. Di sana diatur apa yang kegiatan apa saja yang berlangsung di penyelidikan dan kegiatan apa saja yang berlangsung di penyidikan. Tapi tidak jauh dari acara kita juga itu sebenarnya, tidak jauh, cuman lebih detail saja, diatur tahap by tahap dengan waktu dalam Perkap 6 yang 2019 itu. Demikian. Balik lagi serangkaian tindakan untuk menjadi terang tadi Bang ya. Berarti kan endingnya apakah harus ada penentuan tersangka atau bagaimana Bang? Atau tersangka plus alat bukti? Baik. Dan apa hak-hak itu tersangka kalau misalkan memang sudah ada seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam konteks dugaan tindak pidana? Sebagaimana sudah saya jelaskan di atas bahwa Perkap 14 2012 yang sudah dirubah menjadi Perkap 6 2019, di sana harus ada gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus dalam hal peningkatan penyelidikan ke penyidikan. Saat sudah di penyidikan harus ada gelar lagi, yaitu menentukan siapa tersangkanya. Nah, gelar perkara ini boleh atau dapat, hanya kata-katanya adalah dapat dihadiri oleh pelapor dan kuasanya, tersangka maupun penasihat hukumnya. Boleh, ya, boleh, tetapi tidak wajib. Ya, tidak wajib. Di sana itu harus dikatakan bahwa dia dalam hal menentukan tersangka itu sebagaimana dimaksud dengan pasal 109. Ya. Bukti permulaan yang cukup sudah berubah menjadi 2 alat bukti yang lebih sebagaimana dengan kesesuaian dan keterkaitan dalam hal putusan MK 21 tahun 2014. Di sana dikatakan bahwa dalam hal penetapan tersangka itu mempunyai alat bukti yang cukup dan lebih dari satu, di mana dimuat dalam pasal 184 KUHP. 184 KUHP itu antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian surat petunjuk. Keterangan terdakwa nggak ada di penuntutan ini. Tidak ada tidak ada di penyidikan. Ini hanya dapat di fakta di persidangan. Kita hanya memuji masing-masing ini mempunyai nilai yang sama dalam hal kita menilai barang bukti. Jadi penyidik mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang huruf B dalam hal penegakan hukum diberikan kewenangan untuk menilai. Saya pikir itu untuk menetapkan seorang tersangka itu bagaimana sih tata caranya? Ya harus ada minimal 2 alat bukti atau bukti yang cukup yang saling keterkaitan dan bersesuaian. Nah, sehingga di sana nanti ada yang alat bukti, ada yang barang bukti, ada yang bukti. Nanti ini saling bersinergi. Oh, ada perbedaan itu Bang, alat bukti, ada barang bukti dan menjadi bukti. Ya. Apa yang membedakan itu Bang secara signifikan? Alat bukti itu pasti di penyidikan. Kalau barang bukti setelah alat bukti dikumpulkan mendapatkan penetapan berdasarkan pasal 39, maka dia berubah menjadi barang bukti. Sedangkan bukti di mana-mana ada. Dalam penyidikan ada, upaya mencari bukti juga ada. Jadi bukti itu di tengah sebenarnya. Ya. Alat bukti berubah menjadi barang bukti. Demikian. Oh, demikian. Mantap. Ini saya mendapat pencerahan yang sangat terbaik nih Bang. Kembali tadi hak-hak tersangka Bang. Mungkin tadi bicara tentang proses ditetapkan menjadi tersangka. Salah satunya adalah melalui gelar perkara dulu. Gitu. Nah, sekarang ketika sudah ditetapkan menjadi tersangka seseorang karena diduga tindak pidana, melakukan tindak pidana dan ditetapkan menjadi tersangka, lantas apa sih yang menjadi haknya dia Bang? Gitu. Hak-hak dari tersangka itu sendiri Bang. Kita harus sama persepsi dulu semua ya. Sebagai insan penegak hukum, kita harus samakan persepsi. Setiap orang mempunyai kedudukan di muka hukum sama. Kemudian praduga tak bersalah. Dan equality before the law. Ya, itu dua itu harus kita ingat. Jadi tidak ujuk-ujuk tersangka kita langsung wah, sudahlah anggap aja dia sebagai orang yang melakukan. Tidak boleh, itu tidak boleh kita laksanakan.
kita harus selalu menghargai sebagaimana dengan hak dia, hak hidup dia, ratifikasi HAM. Makanya kita harus menempatkannya sama seperti diri saya dan saksi serta orang-orang yang lainnya. Perlu diingat ya, pasal 53 Kitab Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa hak-hak tersangka itu diatur dari pasal 53 sampai 59 kalau nggak salah saya. Kurang lebih, pertama sekali dia mempunyai hak untuk didampingi penasihat hukum. Ya, dari mulai tingkat penangkapan, pemeriksaan, sampai penahanan, bahkan sampai nanti dia di tingkat penuntutan itu sangat-sangat dibutuhkan seorang penasihat hukum mendampingi tersangka. Sebagaimana diatur juga kalau kita pahamin Undang-Undang 18 tahun 2003 ya, tentang advokat. Nah, itu di sana diatur apa yang dimaksud dengan hak retensi dan seterusnya lah, honorarium dan di sana kita lihat tugasnya pengacara untuk apa dan buat apa. Hak-hak tersangka yang paling substansi sekali saya lihat adalah yaitu ketika dia sakit atau mengeluh, dia harus mendapatkan pertolongan baik dokter yang ditunjuk oleh penyidik ataupun dokter pribadinya yang diajukan kepada penyidik. Saya pikir kalau untuk yang paling pokok hanya 3 ya, mendapatkan perlindungan itu paling utama, kemudian untuk mendapatkan bantuan hukum, pendampingan hukum, perlindungan hukum, dan yang ketiga kesehatannya. Itulah yang paling pokok saya lihat diatur dalam pasal 53 itu sampai 59. Itulah hak tersangka yang paling pokok bagi pandangan saya. Demikian, Bang. Baik. Itu dari sisi tersangka. Nah, biasanya kita tadi 184 juga ada keterangan saksi ya, Bang ya. Keterangan saksi. Nah, ada gak kewajiban seorang saksi bahwa ketika dipanggil dia harus memenuhi itu panggilan tersebut, Bang? Gitu. Jadi si saksi ketika kita melakukan penyidikan ya setidaknya mencari alat bukti tadi. Nah, salah satunya 184 bicara tentang keterangan saksi. Nah, lalu ketika kita panggil, pengalaman Abang mungkin ada nggak dia yang nggak mau dimintai keterangan sebagai saksi atau bahkan mungkin kabur seperti itu, Bang. Nah, kira-kira kewajiban masyarakat untuk ketika dipanggil oleh seorang penyidik ada nggak, Bang? Maksudnya hukumnya seperti itu, Bang, bahwa dia harus wajib hadir menghadap penyidik sebagai saksi. Baik, terima kasih. Tadi kita katakan di awal ada penyelidikan, ada penyidikan. Dalam rangkaian penyelidikan, orang itu dipanggil dengan tata cara interview. Tanya jawab. Wawancara ya? Wawancara. Suratnya undangan. Undangan ini kalau kita bilang, ya kalau saya datang ke undangan, diundang, ya boleh datang, boleh enggak. Enggak ada kewajiban. Tapi ingat, sudah masuk ranah penyidikan, sifatnya sudah pro justitia. Harus datang sebagai warga negara yang baik, harus datang untuk memberikan keterangan di hadapan penyidik. Makanya dalam surat perintah, kami ulangi, bukan perintah ya, surat panggilan saksi, yang paling bawah itu digaris bawahin adalah apabila dipanggil secara berturut-turut 2 kali tidak hadir di hadapan penyidik untuk memberikan keterangan, dapat dikenakan pasal 216. 216 ini sebenarnya ancaman hukumannya kecil, cuma 4 bulan, tetapi sudah ada stigma bagi masyarakat yang dipanggil jadi saksi, tanda kutip, dia sudah tidak menjadi warga negara yang baik, dan sudah ada pidana baru lagi. Jadi bukan pidana aturannya dia datang memberikan keterangan, malah dia ya punya pidana sendiri. Jadi ada diatur mulai dari 216 KUHP ya, ancamannya 4 bulan dan tidak bisa ditahan itu. Itulah yang saya katakan bahwa apabila dipanggil secara patut dan berturut-turut 2 kali, dia harus datang karena kita aktif. Penyidikan ini aktif, tidak sama dengan Anglo. Anglo itu pasif. Ya, demikian. Baik. Kita sering dengar, Bang, bahwa ini SPDP, SP3 atau P21. Nah, itu kan
merupakan rangkaian dari administrasi penyidikan ya Bang. Nah mungkin bisa sedikit diinformasikan apa-apa aja sih yang menjadi administrasi penyidikan itu Bang? Baik, Di tahapan di kepolisian penyidikan. untuk penyidikan itu ya, untuk penyidikan itu begini loh. Penyidikan itu ada, kita harus ingat karena laporan dan tertangkap tangan. Ya. Karena laporan dan kita bicara tentang administrasi penyidikan ketika berawal dari laporan atau pengaduan. Laporan di sini ada bersifat relatif dan ada yang bersifat absolut. Ya, ada yang bersifat absolut dan relatif. Kita abaikan. Sekarang kita masuk kepada basicnya. Pertama sekali adalah laporan polisi. Kita hitung. Pertama kita bikin surat perintah tugas penyelidikan, laporan hasil penyelidikan. Kemudian kita buat laporan tugas. Ya, laporan tugas ini laporan hasil beda dengan laporan tugas. Baru gelar perkara untuk peningkatan penyidikan. Setelah naik ke jadi penyidikan, kita buat langsung surat perintah tugas. Tugas ini dalam arti penyidikan, bukan untuk penyelidikan ya. Jadi harus beda antara tugas penyelidikan dengan tugas penyidikan. Tugas penyidikan, surat perintah penyidikan. Sekalian dibuat saat itu juga surat pemberitahuan dimulainya ke penyidikan. Di mana surat perintah dimulainya penyidikan ini harus nilainya sama ini kepada terlapor, pelapor maupun jaksa penuntut umum. Ini nggak bisa dibeda-bedakan persentasinya. Oh, harus lebih berharga kepada terlapor, nggak bisa, sama nilainya. Kalau 30 masing-masing 30 nggak boleh. Kemudian dibuat berita acara, surat perintah penyitaan, penggeledahan, baik terhadap dirinya ataupun tempat yang diduga menyimpan atau melakukan satu peristiwa pidana. Kemudian kita buat surat permohonan izin penyitaan, penggeledahan, penetapan di mana barang itu kita geledah ataupun kita sita. Ya, sesuai dengan pasal 39 dan ke bawahnya dan seterusnya. Nah, itu untuk membuat suatu barang yang disita bernilai, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, sebagaimana diamanatkan undang-undang kita, yaitu acara pidana. Selanjutnya, setelah kita membuat itu semuanya menjadi satu, kita mulai nih, kalau bahasa kerennya summary, ngeresume berita acara pendapat. Berita acara pendapat ini pertama kita lihat di sana uraian peristiwa, fakta yuridisnya dikaitkan dengan barang bukti. Ada nggak kesesuaiannya? Itulah namanya berita acara pendapat penyidik yang akan dibuat menjadi modal dasar rencana dakwaan terhadap jaksa penuntut umum. Nah, berakhirnya kita sebagai penyidik ketika mendapatkan P21. Penyidikan sudah lengkap. Sehingga tugas dan penyidik hanya mentahap duakan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Demikian, Bang. P21 itu berarti produknya kejaksaan, Bang? Kejaksaan. Oh, produknya kejaksaan. Produk kejaksaan. Produk kejaksaan. Baik. P22 itu pelimpahan. Oh, P22 pelimpahan. Pelimpahan. Dari kejaksaan Ya, ke pengadilan. P1 sampai sepertinya ada kurang lebih itu produk kejaksaan ya, dari Kejaksaan Agung sampai P30 kalau nggak salah saya. P30. Kurang saya masih agak lupa. penting Sudah lama P21. ditinggalin. Iya. P21 sudah senang lah ya. Sudah dapat, sudah selesai. Oke, sudah dapat, sudah selesai. Baik, itu tadi kita bicara administrasi, bicara tentang tersangka. Nah, sekarang bicara tentang penyidiknya sendiri, Bang. Mungkin ada sedikit kelalaian dari penyidik, ada human error lah dari penyidiknya itu sendiri. Kira-kira ada suatu lembaga atau saya sih mendengar ada pengawas penyidik ya, Bang ya. Dalam fase apa, dalam tahap seperti apa kita atau masyarakat yang merasa dirugikan bisa melakukan pelaporan ke pengawas penyidik itu, Bang? Baik, dalam Perkap 6 2019 itu pada bab terakhir di sana ada yang dikatakan pengawas penyidik, atasan penyidik. Nah, dapat kita baca bersama pengawasan penyidik ini secara komprehensif terdiri dari beberapa satker yang ada di satuan itu. Contohnya begini, kita ibaratkan satu direktorat kriminal umum lah. Beberapa dia itu mempunyai pengawasan yang masing-masing ditunjuk seorang pengawas. Nah, kalau memang ini dibutuhkan untuk tingkatan yang lebih tinggi,
dia harus mengundang pengawasan dari luar. Direktorat itu seperti bidang hukum, bidang pengawasan internal, Irwasda, dan yang paling Waprof, profesi, pengawasan profesi. Itu yang saya bisa gambarkan secara kulit luarnya saja, karena itu lebih dari ke internal polisi. Ya. Lalu berarti tadi bicara tentang etika profesinya polisi. Ya. Nah, kalau misalkan betul-betul nih ada seorang polisi yang memang entah penyidik atau polisi lah secara umum yang tersangkut masalah hukum, Bang. Dalam konteks ini mungkin pidana, Bang. Apakah dia punya hak untuk didampingi oleh institusinya sendiri atau dibela oleh institusinya itu sendiri, Bang? Baik, jadi polisi ini kan manusia juga. Ada dua yang melekat dalam diri polisi, secara etika kelembagaan dan etika pribadi. Kalau bicara tentang etika lembaga, dia harus, kalau dia melaksanakan perbuatan pidana itu karena kemauan dirinya sendiri, dan dia sebagai kepolisian masih tetap kita boleh menjadi pendamping sesuai dengan Perkap 2 tahun 2017. Pendampingan dari pihak kita, namanya ada di Subditban Hatkum, ya, Subdirektorat Bantuan dan Penasihat Hukum. Di sana kita dapat mendampingi hanya berdasarkan surat kuasa dan surat perintah. Surat kuasa dan perintah. Baik tingkat penyidikan, dari mulai awal penyidikan pemeriksaan, ya, di tingkat penyidikan sampai nanti ke tahap akhir penuntutan. Kita siap untuk mendampingi untuk anggota yang melanggar pidana. Tapi kalau dia untuk yang melanggar etik dan profesi, itu tersendiri. Subdit Paminal namanya, Pam internal. Di sana nanti ada etika dan profesi. Nanti namanya sidang KKEP. Itu aja yang bisa saya gambarkan. Jadi dua. Baik. Sidang KKEP dan sidang pidana umum. Itu yang berbeda. Baik, siap. Nah, Abang 25 tahun nih menjadi penyidik, ini tepat sekali memberikan wawasan buat kami, advokat muda, mungkin buat masyarakat juga. Pasti ada hal-hal unik, Bang. Waktu Abang menjadi penyidik. Apa nih? Kira-kira hal-hal yang unik nih, Bang. Waktu Abang jadi penyidik. Oke. Baik ya. Saya kurang lebih kira-kira kalau ada nggak salah mungkin masih terngiang di telinga kita pemilik bank itu diculik, minta tebusan ke Tatli Bank sekitar 15 miliar. Itu satu, itu sangat unik. Tapi yang sangat berkesan saya, penculikan anaknya kita kenal sebagai, ya, dia mati ditusuk di kota. Anaknya diculik oleh, terakhirnya diketahui diculik oleh suami sekretarisnya. Suami sekretarisnya itu karena saya 3 jam lebih di dalam bagasi Mercy. Dari mulai jam 10 muter-muter nih, mulai dari PIK sampai ke puncak, sampai ke seluruh Jakarta muter-muter, hanya menjatuhkan uang 10 miliar bentuk dolar. Dicatat itu, mencatat dolarnya itu. Itu untuk dijatuhkan, terima tebusan. Terakhirnya setelah 3 jam saya hampir mati, cuman itu Mercy. Ya, saya di dalam itu sama bapaknya itu. Ini kursinya saya hidup dari napas ini aja. 3 jam lebih saya di dalam itu. Panasnya minta ampun. Mercy sedan, Kacamata kucing punyanya itu. Ya, sebesar itu Mas. itu besar. Dijatuhkan uangnya di depan ram keluar Rawamangun Golok. Dia nunggu di bawah. Udah kayak film ya. Wah, itu kita luar biasa waktu itu. Jadi di sana itu dia nerima uangnya, akhirnya malam hari jam 12 benar anak itu sudah ditaruh di kelenteng yang PIK yang mau masuk tol itu PIK. Di situ anaknya dikasih. Akhirnya si usut punya usut, ternyata suami dari sekretarisnya yang mencuri. Terakhirnya suaminya sekretarisnya meninggal di rumah tahanan. Yang saya garis bawahin, saya 3 jam di dalam bagasi dalam kasus penculikan cucu
papanya. Itu aja saya kasih di bawahnya. Ya. Untung amati di bagasi. Muter mulai dari peak semua tuh sampai ke puncak, sampai ke sini. Sampai semua 3 jam itu muter-muter. Hanya menjatuhkan uang untuk tebusan anaknya 10 miliar apa 11 miliar dolar. Catat sama beliau. Nah, itu yang saya hal yang unik dalam hidup saya itulah. Kalau yang pemilik bank itu uniknya, tukang kuda dapat 500 juta ditanam di kandang kuda, uang bagian dia. Tukang kuda di apa itu namanya, yang di Bandung, Arca Manik ya di Bandung. Antapani. Arca Manik. Oh, Arca Manik. Iya, pacuan kuda itu. Itu 500 juta ditanam di makan kuda, apa di tempat makanan kuda, karena takut megang uang. Oh, dibagi, dipecah. Ada yang setelah jadi ATM tukang bakso dikasih 100 juta, disimpan di comberan itu, di sumur itu uangnya itu. Iya, ATM-nya itu. Jadi karena ketakutan, akhirnya memang ingat kejahatan meninggalkan bekas. Bagaimana caranya mengulas, mencari researching berkali-kali sehingga ditemukan suatu titik terang bahwa dengan gigih dan semangat pasti akan menghasilkan karya yang baik. Terungkaplah peristiwa kejahatan, tinggal waktunya saja kapan ini. Saya pikir itu. Baik. Ya. Satu lagi Bang. Ya. Yang lagi ramai Bang. Mungkin saya sering ketemu Abang juga di Jakarta Selatan ya Bang ya. Mengenai pra peradilan. Ya. Apa pandangan Abang mengenai pra peradilan yang saat ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat yang tanda kutip sebagai pencari keadilan? Baik, terima kasih. Bahwa kita ketahui manusia itu bukanlah robot dan bukanlah ciptaan manusia yang high performa, tetapi dia mempunyai keterbatasan. Masing-masing kita punya keterbatasan. Perlu kami paparkan bahwa pra peradilan ini adalah salah satu pasal yang sudah kita lihat dan diuji. Dari pasal 77 sampai 83 dalam acara pidana, disitulah rohnya daripada pra peradilan. Salah tangkap, salah tahan, salah sita, salah geledah, dan ganti rugi dan rehabilitasi. Ya, itu yang pasal paling pokok. Sedangkan yang hal terbaru yaitu tentang penetapan tersangka, itu diuji dari Mahkamah Konstitusi, dan penetapan tersangka ini menjadi booming, menjadi batu uji bagi pengacara-pengacara muda. Ya, batu uji untuk menguji pekerjaan penyidik. Secara jujur saya katakan bahwa pra peradilan ini adalah kontrol bagi pekerjaan penyidik secara formil, bukan secara substansi material. Jangan sekali-sekali masuk ke ranah material. Kita akan push. Itu bukan dari ranah material. Pengalaman saat ini mungkin sulit ya Bang memisahkan antar formil dan materialnya itu sendiri. Artinya, seringkali pasti kita akan berbicara tentang material Bang. Baik. Terhadap yang 77 sama 83, kita pastikan bisa memisahkan antara formil sama material. Tapi kalau sudah masuk dalam hal penghentian penyidikan, kemana lagi masyarakat itu mencari keadilan? Harus diuji itu. Dia akan bergesekan dengan substansi materi perkara. Makanya hakim pra peradilan kadang-kala memberi luas waktu, sedikit menyinggung materi. Ya, kita sebagaimana kemampuan dan taktis kita supaya tidak sampai melebar-lebar jauh ke dalam materi. Khusus tanda kutip ya, khusus untuk penghentian penyidikan. Karena berdasarkan Perkap 6 2019 itu, dia mengatakan bahwa kalau sudah diuji secara pra peradilan untuk penghentian penyidikan, dia harus dihentikan. Tidak boleh lagi dibuka, tidak bisa novum.
memang close sama sekali. Close sama sekali, nggak ada upaya lagi. Karena kita ketahui pra peradilan itu bersifat final dan mengikat. Tidak ada banding. Tidak ada upaya banding sana. Final and binding. Saya pikir gitu, Pak. Terakhir, Bang. Ya. Harapan Abang terhadap masyarakat, para pencari keadilan seperti apa, Bang? Oke, jadi gini. Bahwa dalam suatu tatanan masyarakat yang dinamis, ya, pasti ada, pertama, pelanggaran pasti ada, kejahatan pasti ada. Cuman bagaimana meminimalisir kejahatan dan pelanggaran ini sesuai dengan kita lihat sumber daya penegak hukumnya dan penegakan hukum. Jadi harus ada keseimbangan, ya, law enforcement, penegakan hukum, dan sumber daya untuk yang menegakkan hukum. Dan yang paling utama adalah kita bagian ini, ya, Bitkum juga sering-seringlah melakukan sundhukum, penyuluhan hukum, kadarkum. Itu zaman-zaman dahulu baik dan bagus, tinggal melanjutkan saja sampai saat ini. Kira-kira mana yang baik kita harus adopsi. Dan ingat, ke depan makin banyak nih persoalan-persoalan hukum yang mungkin di luar jangkauan kita. Tetapi kita sebagai aparatur penegak hukum harus siap menghadapinya dan siap mengantisipasinya. Saya pikir demikian. Baik, Abang, super sekali. Ya. Semoga ini menjadi penyuluhan hukum juga buat masyarakat banyak, buat kami para advokat muda, buat para pencari keadilan. Badai sangat tercerahkan sekali saya hari ini. Mungkin semoga Badai pun akan semakin tercerahkan dengan hadirnya atau wawasan dari Bapak Ibda Dr. Markus Alfred Sipahutar, sarjana hukum, magister hukum, certified legal draft. Salam Badai.